Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1201. Tuan Mason, apa maksudmu dengan membawa semua orang-orang ini? Ketika kepala Windfall Pavilion tiba di alun-alun, wajahnya langsung tenggelam ke dasar jurang yang paling dalam. Dia tidak mengharapkan kepala keluarga cabang White, Mason White, untuk membawa para tetua keluarga dan juga para petarung tingkat Grandmaster ke tempatnya. Dia sangat menyadari bahwa orang-orang di keluarga cabang White tidak berani melawan mereka selama ini. Kecuali jika keluarga cabang White ini memiliki tingkat kepercayaan dan kepastian tertentu untuk memenangkan pertarungan. Selain itu, dia mengetahui betul, keluarga utama White sepertinya tidak pernah peduli tentang masalah ini sama sekali. Oleh karena itu, keluarga cabang tidak berani bertindak sembarangan dan melancarkan serangan ke arah mereka. Selain itu, yang paling dikhawatirkan keluarga cabang ini adalah jika mereka bertarung melawan Windfall Pavilion, mereka akan kehilangan banyak petarung terbaik mereka. Sehingga, hal itu akan mempengaruhi perkembangan seluruh keluarga cabang White. Dengan resiko kehilangan semacam itu, pertarungan ini tidak layak untuk diperjuangkan sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak diduga oleh kepala Windfall Pavilion adalah, Mason akan membawa seseorang bersamanya hari ini. Mason mendengus dingin, dia bertepuk tangan sebagai isyarat. Tanpa peringatan, beberapa orang dari keluarga cabang White melangkah keluar dari kerumunan dan melemparkan kepala patronum Lanish dan gengnya ke tanah. Kamu. Wajah kepala Windfall Pavilion segera memutih, seolah-olah semua warna terkuras dari wajahnya. Tuan Mason, apa maksudmu dengan semua ini? Bagaimana kamu bisa begitu saja membunuh orang-orangku? Dan, aku tidak mengingat, ada di antara anggota kami yang merampok anggota keluargamu baru-baru ini. Kepala Windfall Pavilion mendesis marah. Tuan Mason, jangan berpikir sedikit pun, kami akan takut kepadamu. Kami minum darah seperti vampir, dan kami bukan manusia biasa, yang tentu saja kami tidak takut menumpahkan darah. Juga, kecakapan bertarung kami secara keseluruhan, tidak lebih buruk dari seluruh anggota cabang keluargamu. Beberapa tetua dari Windfall Pavilion terengah-engah karena marah. Oh, biar ku beritahu kalian kejadian barusan. Hari ini, di kaki gunung dekat desa kami, orang-orangmu merampok istri dan anak perempuan penatua kami, dan mereka mencoba memaksa untuk menodai mereka berdua. Mason mencibir, dengan senyum marah tergantung di wajahnya. Semakin hari, kalian semakin berani menggertak orang-orang kami, kalian telah melewati batas, yang tidak boleh kalian langgar. Hari ini, adalah hari terakhir kalian hidup di bumi ini. Kamu akan memusnahkan kami. Hehehe, sungguh lucu, bukankah kamu terlalu menyombongkan diri? Kepala Windfall Pavilion tertawa sinis ketika mendengar pernyataan Mason. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, dan lapisan energi Qi menyelimuti kepalan tinjunya, yang membuatnya bergetar dengan kuat. Dia mengayunkan tinjunya, dan meledak ke arah Mason. Whoosh! Namun demikian, saat ini, Jack bergerak seperti kilat, dan langsung berdiri di depan Mason. Dia meledakkan tinjunya, menyerang ke arah kepala Windfall Pavilion. Boom! Suara benturan keras terdengar, pukulan Jack yang tampaknya sederhana itu, menyebabkan suara tabrakan yang mengerikan. Adegan berikutnya adalah, kepala Windfall Pavilion, terbang beberapa meter ke belakang. Dia jatuh ke tanah, yang menyebabkan tenggorokannya berkedut, dan seteguk cairan merah hangat menyembur keluar dari mulutnya. Kamu, siapa kamu? Kamu memiliki kekuatan tingkat dewa sejati, bagaimana mungkin ada seseorang dengan kemampuan seperti itu, di keluarga cabang White? Kekuatan tempur semacam itu, yang berarti, kamu sudah berada di tahap menengah alam dewa sejati, kan? Setelah mengetahui kekuatan Jack yang sebenarnya, teror melanda seluruh tubuhnya. Tidak mengherankan, jika Mason dan banyak anggota keluarga cabangnya, berani naik ke gunung dan mengumumkan pemusnahan Windfall Pavilion. Salah satu anggota keluarga cabang White mereka, memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bab 1202. Siapa aku, itu tidak penting, kan? Jack tersenyum lembut, sebelum dia perlahan memuntahkan beberapa kata lagi. Kamu hanya perlu tahu, mulai hari ini dan seterusnya, hidupmu adalah milikku. Bunuh mereka semua, dan serahkan orang ini kepadaku. Setelah kata terakhir dari kalimatnya dijatuhkan, Jack melambaikan tangannya dan memberi perintah. Ya Tuhan, kekuatan tingkat menengah dari alam dewa sejati. Itu sangat mengerikan. Beberapa petarung dari Windfall Pavilion, wajah mereka perlahan-lahan menjadi tidak sedap dipandang, setelah mengetahui kekuatan Jack. Akan sangat sulit bagi mereka, untuk melawan orang-orang ini. Awalnya, kepala Windfall Pavilion, selalu mengingatkan anggota mereka, untuk selalu waspada kepada anggota keluarga cabang White. Karena keluarga cabang White berada di sekitarnya,
masih bisa diterima jika mereka merampok sebagian kecil dari sumber daya mereka. Akan tetapi, mereka tidak boleh melewati batas dan membunuh salah satu dari anggota keluarga cabang. Jika mereka benar-benar membuat marah pihak lain, dan pihak lain memutuskan untuk melawan, Windfall Pavilion sama sekali tidak akan menjadi lawan mereka. Ketua Windfall Pavilion percaya bahwa, jika itu hanya beberapa rampasan dan perampokan kecil, Mason dan orang-orangnya masih bisa mentolerirnya. Sebaliknya, untuk beberapa keluarga lain, jika mereka keluar untuk mencari sumber daya dan material, orang-orang dari Windfall Pavilion bisa bertindak lebih kasar dan sembrono terhadap mereka. Begitu orang-orang dari Windfall Pavilion mengetahui, pihak lain sedang mencari sumber daya sendirian, atau sekelompok orang biasa, mereka akan merampoknya tanpa ampun. Lagi pula, beberapa keluarga biasa bahkan tidak tahu di mana Windfall Pavilion berada. Oleh karena itu, meskipun jika mereka ingin membalaskan dendam orang-orangnya, hal itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Kepala Windfall Pavilion sama sekali tidak menyangka, Patronum Lanish dan anak buahnya telah menargetkan anggota keluarga penatua dari keluarga cabang White. Jika ini bukan permintaan kematian, lalu apakah itu? Wajah kepala Windfall Pavilion menjadi semakin pucat, begitu dia memikirkannya. Tahan. Dia mengulurkan tangannya dengan panik, dan memberi isyarat untuk berhenti bertarung, kepada semua orang. Orang-orang dari keluarga cabang White, baru saja akan menyerbu ke arah mereka, tetapi langsung berhenti, ketika mereka mendengar kata-kata kepala Windfall Pavilion. Dia segera bangkit dari tanah, dan berjalan ke arah Jack. Dia membungkuk di depan Jack, kemudian berkata, "Tuan, aku benar-benar tidak mengerti. Aku sama sekali tidak mengenalmu, apalagi pernah menyinggungmu, bagaimana kamu bisa membantu keluarga cabang White? Bahkan, jika salah satu dari orang-orangku melakukan kesalahan, yang seharusnya tidak mereka lakukan, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, kan?" Dia sangat memahami fakta bahwa, secara umum, orang-orang yang begitu kuat, tidak suka ikut campur dalam masalah orang lain. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana perilaku pemuda di depannya ini sama sekali. Mengapa seorang seniman bela diri dengan kekuatan tingkat dewa sejati, campur tangan terhadap permasalahan mereka? Tanpa menunggu Jack menjelaskan lebih lanjut, Mason melangkah maju dan berbicara dengan lantang. "Munro Queen, apakah kamu tahu siapa pemuda ini? Dia adalah pewaris kepala keluarga White, dan tuan muda keluarga White utama. Sekarang, katakan padaku, apakah dia tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini?" Tuan muda keluarga White. Munro tersentak kaget ketika mendengar jawaban Mason. Tuan muda dari keluarga utama White sudah sekuat ini. Kecakapan dan kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada beberapa penatua. Jack tersenyum ringan dan berkata dengan nada tanpa emosi. "Aku hanya berada di tahap awal dari alam dewa sejati. Namun, tidak sulit bagiku untuk membunuhmu." Munro dibuat terdiam oleh kata-kata Jack. Kekuatan seorang petarung di tahap awal alam dewa sejati mampu mengalahkannya begitu mudah, dan juga melukainya seperti ini. Sungguh sangat keterlaluan. Bab 1203. Dia juga berada di tahap awal alam dewa sejati, selain itu, dia telah berada di level ini selama hampir 3 tahun. Juga, dia bisa dianggap sebagai petarung yang cukup kuat, yang berada di tahap awal alam dewa sejati. Hal itulah yang menyebabkan, mengapa keluarga cabang White tidak berani bertindak gegabah dan melawan mereka, meskipun mereka memiliki banyak petarung di sisi mereka. Jelas, pemuda di hadapannya ini mempunyai kemampuan untuk membunuh setiap petarung yang ada di Windfall Pavilion. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Tahan. Munro segera mengulurkan tangannya dan menunjukkan tanda berhenti. Wajahnya pucat pasi, dan darahnya membeku di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar sangat ketakutan. "Memang benar, orang-orangku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Akan tetapi, keluarga cabang White dan Windfall Pavilion berada di wilayah yang berdekatan satu sama lain. Kita bisa dianggap tinggal di lingkungan yang sama, dan kita harus hidup dengan damai, juga saling membantu, kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengirimkan kepada kalian beberapa sumber daya, dan juga beberapa rumput roh, dan kita akan menganggap masalah ini selesai." Munro membuat penawaran dengan suara gemetar. Semuanya sudah terlambat. Kamu masih berani berbicara tentang hidup di lingkungan yang sama. Ketika kamu menindas anak buahku di masa lalu, mengapa kamu tidak mengatakan, kamu adalah tetangga yang baik, dan kita harus hidup damai serta saling membantu? Jack segera mengeluarkan pedang hitamnya, dan mencengkeram dengan erat, kemudian lapisan energi Qi menutupi pedang itu. Dia mengayunkan pedangnya dan berteriak, "Big Wave Hits." Seperti sihir, gelombang aura pedang melesat dari pedang Jack.
Aura pedang berjalan lurus ke depan, dengan kekuatan yang luar biasa dan sangat mengerikan. Sebagian besar gelombang aura pedang ini, di bawah kendali kemampuan kontrol Jack, langsung menuju ke arah Munro. Sebagian kecil dari gelombang ini, dikirim langsung ke beberapa pejuang kuat dari Windfall Pavilion, yang ada di sampingnya. Sial, apa yang bisa kita lakukan, untuk menghadapi petarung yang berstatus dewa sejati? Seseorang sangat terkejut, sehingga semua warna hilang dari wajahnya. Untuk seorang Grandmaster atau seseorang dengan status setengah dewa, tidak ada cara untuk mengalahkan seseorang dengan status dewa sejati. Auranya sudah memiliki kekuatan sebesar ini, dan sulit bagi mereka untuk menahannya. Seorang lelaki tua membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan benda yang menyerupai kulit penyu kecil. Setelah dia menyalurkan energi chi-nya, kulit kura-kura memancarkan kilatan cahaya, sebelum bertambah besar dan lebih besar. Benda itu sebenarnya adalah perisai. Pria tua itu mengangkat perisai di depannya, dan menghela napas lega. Kamu memiliki harta karun seperti itu. Munro terdiam saat melihatnya. Berbicara secara logis, dia seharusnya mendapatkan harta karun seperti itu. Dia tidak pernah berpikir, lelaki tua itu akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena bahaya yang mereka alami, lelaki tua itu mungkin tidak akan pernah mengeluarkannya, dan Munro tidak akan pernah tahu, lelaki tua itu memiliki harta karun semacam itu. Sebuah serangan mendarat di perisainya, yang membuatnya tersandung beberapa meter ke belakang, sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Namun, setelah dia melihat ke arah perisainya, tidak ada satu goresan pun yang tertinggal di kulit penyu. Adapun orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka dengan cepat menunjukkan keterampilan bela diri mereka, untuk memblokir serangan yang mengarah kepada mereka, tetapi, mereka masih hancur seperti kertas karena serangan Jack. Dan, mereka semua terbunuh dalam sekejap. Setelah lelaki tua itu menyaksikan adegan ini, di mana orang-orang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Untungnya, dia mendapatkan harta karun seperti itu, yang bisa mengubah ukurannya, dan juga mampu menahan serangan yang begitu dahsyat. Dia juga merasa beruntung, karena sudah menyembunyikannya selama ini, jika tidak, dia akan terbunuh saat ini juga. Bab 1204. Munro merasa tidak senang, karena penatua pertamanya telah menyembunyikan harta karun semacam itu. Akan tetapi, dia tidak mempunyai waktu untuk memikirkannya sekarang, karena sebagian besar serangan Jack diarahkan kepadanya. Brengsek. Ketika dia melihat serangan itu, ekspresinya menegang dan dia mengepalkan tinjunya. Seekor ular piton raksasa terwujud dari chi, yang mengalir dari dalam tubuhnya. Segera, setelah ular piton itu terbentuk sempurna, dia meraung dan melepaskan ular piton itu, untuk menyerang gelombang aura pedang yang datang ke arahnya. Setelah itu, Munro, dengan cepat membuat pelindung, yang terbentuk dari energi chi yang tipis di sekelilingnya, untuk menjaga dirinya tetap aman, setelah dia melepaskan serangan itu. Baru kemudian, dia merasa sedikit lebih santai, dia yakin bahwa, ular piton itu akan mampu menahan serangan Jack. Lagi pula, serangannya bisa dianggap sebagai keterampilan tingkat tinggi, salah satu keterampilan dasar tingkat 2. Keterampilan itu, bisa dikatakan sebagai kartu trufnya. Boom! Sebuah ledakan bergema di udara, dia tidak mengira, ular pitonnya sudah mulai pudar, ketika bertabrakan dengan serangan aura pedang Jack, kemudian, ular piton itu perlahan-lahan mulai runtuh. Tidak mungkin, bagaimana serangannya bisa begitu kuat. Mata Munro hampir keluar dari rongganya, dia sangat terkejut, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setidaknya, 30 atau 40% serangan Jack, diarahkan ke tempat lain, namun, dia masih tidak mampu menahan serangannya, bahkan setelah menggunakan keterampilan bela diri dasar kelas 2. Aku harus bisa bertahan. Munro mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri, tetapi dia sudah merasakan, mungkin hari ini adalah hari terakhirnya. Pang ini terlalu kuat untuknya. Aku harus bisa bertahan. Munro mengulangi kalimat yang sama lagi, untuk memupuk kembali kepercayaan dirinya. Begitu pikiran untuk bertahan ada di dalam benaknya, energi chi ular piton raksasa itu runtuh sepenuhnya, dan segera menghilang ke udara tipis. Meskipun ular pitonnya telah berhasil menetralkan sebagian besar serangan Jack, serangan yang tersisa, masih sangat kuat, dan menabrak langsung di perisai pelindung energi chi, yang dibuat Munro. Suara ledakannya lebih lemah dari sebelumnya, tetapi, perisai energi chi yang mengelilingi Munro, hanya bisa menahan serangan Jack selama beberapa saat, sebelum benar-benar hancur berkeping-keping. Bahkan, setelah menahan serangan Jack dengan perisai energi chi, serangan itu masih memiliki kekuatan yang tersisa, dan meledak dengan kuat di tubuh Munro. Bang! Gedebuk! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Munro, dan dia terbang mundur seperti bola meriam, menabrak atap rumah yang tidak jauh di belakangnya, kemudian dia jatuh ke lantai rumah, dengan bunyi gedebuk.
Dia sangat kuat, tuan muda kita sangat hebat. Dia mampu membunuh beberapa petarung elit hanya dalam satu gerakan. Aku tidak berpikir Munro bisa bertahan kali ini. Mason, yang menyaksikan kemampuan bertarung Jack, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Bagaimana dia bisa membunuh beberapa petarung tingkat setengah dewa dari Windfall Pavilion, dan melukai Munro dengan parah, hanya dalam satu gerakan. Sebelum mereka datang ke Windfall Pavilion, dia cukup khawatir, apakah Jack mampu mengalahkan Munro, ditambah lagi, dia sendiri tidak percaya diri untuk melawan Munro. Namun, tanpa diduga, Jack tidak hanya melukainya dengan parah, tetapi juga membunuh beberapa pejuang elit mereka. Sekarang, mereka tinggal berurusan dengan anggota Windfall Pavilion yang tersisa, dan pekerjaan semacam itu, semudah membunuh seekor semut. Bisa dikatakan bahwa, pada dasarnya, mereka hanya perlu mengurus sisanya, tanpa harus mengeluarkan banyak keringat. Munro, yang jatuh dari atap, menghantam tanah dengan keras, memuntahkan seteguk darah lagi. Dia, yang sudah terluka dari serangan sebelumnya, sekarang terluka lebih parah. Wajahnya memutih, dan semua warna sudah terkuras dari wajahnya, nafasnya menjadi sangat lemah. Dia batuk beberapa kali, dan setiap batuk disertai dengan seteguk darah, dia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri, untuk bangkit dari lantai. Bab 1205. Putri ketiga dari keluarga Cabello, berhasil berdiri dari tempat tidur. Anggota tubuhnya diikat, jadi, dia hanya bisa melompat dari tempat tidur, dan mendarat di lantai. Dia mencoba mengumpulkan energi Qi-nya, untuk memutuskan tali yang mengikat seluruh tubuhnya. Namun, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa, pil Qi dispersing, yang diberikan Munro kepadanya, terlalu kuat dan efektif, yang membuatnya tidak mampu untuk memobilisasi, dan mengumpulkan energi Qi di tubuhnya. Menurut apa yang dikatakan Munro, pil aneh ini akan bertahan selama 3 hari, seseorang yang telah menelan pil ini, tidak mampu mengontrol energi Qi di dalam tubuhnya. Setiap kali seseorang mencoba mengerahkan energi Qi di dalam tubuhnya, energi Qi itu akan segera menghilang. Terlebih lagi, jika seseorang berulang kali mencoba untuk secara paksa, untuk mengumpulkan energi Qi di dalam tubuhnya, dia akan mengalami kerusakan parah di dalam tubuhnya. Tepat ketika nona muda ketiga Cabello merasa sangat putus asa, Munro jatuh dari atap, dan langsung menghantam lantai, yang tidak jauh di bawah kakinya. Bagus, kamu bajingan, kamu pantas mendapatkannya. Nona muda ketiga Cabello merasakan kegembiraan di dalam dirinya, tapi segera, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Aneh, ketika aku ditangkap, tidak ada seorang pun dari keluarga Cabello yang menyaksikannya. Mungkinkah seseorang secara tidak sengaja menyaksikannya, lalu memberitahu ayahku tentang hal itu, dan kemudian ayahku membawa orang-orangnya untuk menyelamatkanku? Dia mengoceh dengan gembira. Ketika proses berpikirnya sampai pada titik ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya, dia merasa bahwa itu tidak mungkin. Dia ditangkap dan dibawa ke sini belum lama ini, dan keluarga Cabello berada di tempat yang hampir tidak mungkin ditemukan oleh orang biasa, belum lagi, jarak ke tempat tinggalnya sangat jauh. Bahkan, jika keluarga Cabello tahu tentang penculikan ini, setidaknya, mereka memerlukan waktu 10 hari untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, penyelamatan ini jelas bukan dari keluarga Cabello. Jangan bilang, ini adalah perbuatan sekelompok bandit lain, yang ingin merampok mereka. Seketika, hati nona muda ketiga Cabello berdebar kencang. Lagi pula, tidak peduli apakah perampok itu berasal dari Windfall Pavilion atau geng lain, mereka semua adalah orang jahat. Fenomena ikan besar menelan ikan kecil, yang kuat menindas yang lemah, adalah hal biasa di antara kelompok bandit. Sepertinya, kali ini, pasti ada sekelompok bandit gunung lain, yang datang untuk merampok Windfall Pavilion. Pikiran nona muda ketiga Cabello menjadi liar, dan dalam beberapa menit ini, hatinya merasa sangat gelisah dan ketakutan. Bagaimanapun, dia memiliki wajah yang paling cantik, di antara ketiga putri keluarga Cabello, meskipun saudara perempuannya juga cantik. Selain itu, beberapa tuan muda dari keluarga bayangan menyukainya, dan ingin mengejarnya. Jika wanita cantik seperti itu, jatuh ke tangan kelompok bandit lain yang lebih kuat, kemungkinan besar dia akan ditangkap, dan dijadikan sebagai istri kepala bandit. Dia sudah merasa sangat putus asa, ketika dia tidak bisa lepas dari tangan kepala Windfall Pavilion, apalagi, bandit yang lebih kuat darinya. Dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun, untuk bisa melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk ke dalam ruangan, dan berdiri tidak jauh darinya. Ketika putri ketiga keluarga Cabello memperhatikan kehadirannya, pihak lain tidak bergerak, tetapi mengamatinya dengan seksama. Mata Jack sedikit berbinar, ketika dia melihat kecantikan di depannya. Wanita cantik di depan matanya, memang sangat mempesona dan memikat. Penampilannya sangat sempurna, dan sosok tubuhnya lebih tak terlukiskan.
Kecantikan seperti itu, pasti bisa bersaing dengan Selena, dan hasilnya sulit untuk dikatakan. Jantung Jack, sebenarnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya saat ini. Kamu jangan ke sini. Aku peringatkan kamu, kamu tidak akan menangkapku. Aku adalah putri ketiga dari keluarga Cabello, dan keluarga Cabello termasuk salah satu dari keluarga bayangan. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menggertakku, kamu adalah daging mati. Ayahku akan menemukanmu dan membunuhmu, meskipun jika kamu bersembunyi di kolong langit. Melihat Jack menatapnya dengan penuh perhatian, nona muda ketiga keluarga Cabello merasa lebih ketakutan. Dia tergagap, mencoba yang terbaik untuk menggunakan kakinya yang terikat, untuk bergerak mundur sampai menabrak tembok. Jack segera tersadar dari lamunannya, lalu, dia berjalan acuh tak acuh ke arah Munro. Kemudian, dia berhenti di depannya, dan menusukkan pedangnya ke dada Munro begitu saja. Ketika nona muda ketiga Cabello menyaksikan Jack membunuh Munro tanpa mengedipkan mata, dia merasa hidupnya sudah selesai. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, selain teror yang sangat mengerikan.